Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih-solihah? Semuanya sehat ya? Apa ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, segera hubungi ustazah ya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Kita hari ini mau belajar SPDP. Nah, SPDP tema 4, kelas 2, subtema 3 dan 4. Jadi karena materinya sama, maka kita akan langsung menggabungkan dua subtema sekaligus ya. Hari ini kita akan belajar subtema 3 dan 4, hidup bersih dan sehat. Materinya karya seni 2 dan 3 dimensi, hiasan dari bahan alam dan buatan, dan hiasan dari sabun batangan. Sudah pernah mendengar istilah-istilah ini belum? Atau malah sudah membuatnya? Kita mengulang sebentar ya, karya seni 2 dimensi. Karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Karya yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Sebenarnya ini untuk pengertian, untuk contoh itu kita sudah berulang-ulang kali menjelaskan. Tapi tidak apa-apa, biar diingat lagi, kita ulang lagi ya. Terus karya seni 3 dimensi. Karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karya yang memiliki volume dan ruang. Contoh karya seni 3 dimensi yaitu seni keramik, seni patung. Contoh karya 2 dimensi yaitu yang pertama gambaran, yang kedua lukisan. Alat dan bahan mewarnai. Siapa yang masih ingat kalau mewarnai atau melukis apa bahannya? Untuk yang pertama menggambar, bahannya yang pertama apa? Pensil. Yang kedua penghapus, yang ketiga penggaris boleh, yang keempat buku gambar atau kertas putih, yang kelima pewarna, boleh krayon, boleh spidol. Selanjutnya, kalau untuk yang lukis itu cat air dan kuas dan tentunya kertas putih ya. Nah, selanjutnya contoh karya 3 dimensi yaitu yang pertama tempat pensil dari botol bekas. Ini merupakan bahan buatan ya, karena ini dari pabrik. Selanjutnya, patung. Dan yang ketiga, vas bunga dari tanah liat. Yang keempat, berbagai macam bentuk atau model buah dari plastisin. Nah, sekarang kita akan memperhatikan langkah-langkah dalam membuat karya 2 dimensi. Ini sudah berkali-kali kita bahas juga ya. Oke, kita bahas lagi. Mencari ide tentang apa yang akan kita buat. Jadi kita harus menentukan ide atau tema apa yang akan kita gambar. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Apa aja alat tadi yang dibutuhkan? Siapkan dulu. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Nah, setelah kita sudah menentukan tema yang akan kita gambar, sudah menyiapkan alat dan bahannya, kita buat sketsanya. Nah, yang terakhir, kalau sudah jadi sketsanya, kita tinggal mewarnainya, mewarnai sketsa gambar. Ya, kita sudah berulang kali ya membuat gambar imajinatif, membuat karya 2 dimensi berkali-kali. Nah, sekarang kita akan masuk ke karya 3 dimensi. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini hasil dari kerajinan gerabah atau tanah liat. Untuk yang pertama, celengan teddy. Siapa yang di sini yang punya celengan teddy? Yang kedua, vas bunga dari tanah liat. Yang keempat, cangkir dan teko dari tanah liat. Yang keempat, tempat pensil dari tanah liat. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tanah liat. Untuk yang pertama, papan kayu atau triplek. Yang kedua, tanah liat tersebut. Yang ketiga, air secukupnya. Cara membuat kerajinan dari tanah liat.
Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Nah, jadi itu cara membuat kerajinan dari tanah liat. Seandainya kita mau buat mobil-mobilan, boleh, bisa. Asalkan kita sudah tahu bentuknya dulu. Jadi kita tinggal mencontohnya ya. Kita mau buat vas bunga yang berbentuk segi 5, boleh. Seperti yang di buku itu ya. Sama prosesnya ya. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah contoh hasil dari plastisin. Model gambar di atas terbuat dari bahan lunak seperti plastisin. Step 1 atau tahap 1, siapkan malam atau plastisin yang akan digunakan. Pilihlah warna sesuai keinginanmu, boleh kuning, pink, oranye, biru, atau digabung-gabungkan. Nah, yang kedua, membentuk dengan plastisin, menyiapkan plastisinnya, menyiapkan model atau bentuk yang akan dibuat. Nah, tadi kita sudah membahas karya 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat, dari plastisin. Nah, sekarang kita akan membahas hiasan dari bahan alam dan bahan buatan. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu dari bahan alam. Di sini, Ustazah memberi contohnya dari daun. Boleh daun kering, boleh daun yang masih hijau. Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar hiasan di atas? Adakah yang sudah tahu apa saja yang digunakan? Oke, kita bahas ya. Alat dan bahan. Yang pertama, gunting, pensil, kertas, lem kayu, dan daun kering ataupun daun hijau. Cara membuat hiasan dari daun kering, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Jadi, apa yang akan kita buat? Kita gambar dulu di kertas. Gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Yang kelima, hiasan siap dipajang. Nah, dalam membuat karya ini hati-hati menggunakan gunting ya, takutnya nanti guntingnya kena tangan, nanti malah berdarah ya. Nah, dengan ini juga harus dengan bimbingan orang tua. Sekarang kita akan membahas hiasan dari bahan buatan. Di sini Ustazah ambil contohnya dari manik-manik. Ini bisa berupa kalung, bros, gantungan kunci, tempat tisu. Alat dan bahan: gunting, benang atau nilon, manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuat: siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Atau kalau yang di bros, tinggal tempelkan aja manik-maniknya di bros. Atau kalau di gantungan kunci, yang digambarnya itu mau dikasih manik-manik seperti apa. Kalau tempat tisu, mudah juga. Tinggal kita mau buat gambar apa, ditempel manik-manik tersebut. Begitu ya. Nah, contoh karya 3 dimensi selanjutnya adalah hiasan dari sabun batang. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan loh, siapa yang belum tahu? Nah, ini kita bisa mengambil contoh, boleh sabunnya, boleh segala macam merek sabun boleh. Alat dan bahan yang digunakan, pensil, pahat ukir atau pisau,
sabun. Nah, kita akan mau membentuk sabunnya seperti apa? Boleh bunga, atau kapal, kura-kura, ikan, mobil, atau bentuk yang lainnya. Cara membuatnya, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan atau pisau itu ya. Jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Hiasan selesai dan siap dipajang. Jika ada yang menginginkan membuat karya ini, itu harus dengan bantuan orang tua ya, soalnya ini kan menggunakan benda tajam, takutnya malah nanti terluka dan berdarah. Selesai sudah pembahasan hari ini, lanjut ke tugas. Tugas hari ini yaitu mengerjakan soal di lembar tugas luring. Soalnya gampang-gampang kok ya. Kalau sudah memperhatikan video ini bisa menjawabnya. Yang kedua, membuat prakarya dari plastisin minimal 2 macam. Bentuknya bebas, boleh hewan, boleh mobil, boleh buah, boleh apapun. Difotokan saja hasilnya, tidak usah dikumpulkan ya. Difotokan terus nanti dikirim sama wali kelas masing-masing. Alhamdulillah untuk pembelajaran sudah Ustazah sampaikan, untuk tugas juga udah Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang solih-solihah. Jangan lupa belajar untuk mempersiapkan PAS karena kita bulan Desember sudah PAS ya. Oke, terima kasih.